salam sehat. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua sehat ya. Planologi pagi ini kita akan membahas tentang zona apa saja yang ada di permukiman. Nah, yuk kita lihat yuk sambil jalan pagi ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa lihat di sini adalah taman bermain. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di setiap permukiman, terutama sekali lagi di Victoria, di Australia, itu ada taman bermain atau playground. Biasanya playground itu ya pasti ada tempat mainan anak-anak ya. Biasanya ada ayunan, perosotan gitu. Nah, untuk beberapa playground biasanya juga dilengkapi dengan jeng 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 khas Australia ya, barbecue plate ini ya. Ini gratis, bisa dipakai oleh siapa saja, baik penghuni sekitar sini atau ya orang umum ya, publik ya. Ini nggak semua taman ada, tapi kalau biasanya untuk taman-taman yang cukup besar dia ada. Cara nyalainnya tinggal pencet tombol di bawah itu selama 6 detik, nanti dia panas sendiri. Terus siapa yang ngebersihin? Sebenarnya tanggung jawab kita untuk sebagai pengguna untuk membersihkan barbecue ini secara mandiri ya. Maksudnya tidak ada yang kontrol gitu. Kalau ditinggal kotor juga ya tidak akan didenda juga. Nah, biasanya ada petugas nanti yang setiap minggu, terus setiap 2 minggu yang membersihkan ini, kemudian emptying rubbish bin itu. Nah, anak-anak sambil bisa main di sini, misalnya ada mau ulang tahun atau mengadakan pesta-pesta lainnya ya, atau ngajak teman-teman. Nah, ini fasilitas yang umumnya ada di setiap permukiman. Kemudian kita lihat fasilitas apa lagi ya. Yuk. Oh ya, lupa teman-teman. Sini ada tempat main basket juga. Oke ya. Tempat main basket. Yuk. Oh ya, selain ada lapangan basket, ini ada air minum ya. Nah, ini air minumnya. Jadi kita bisa minum di sini. Ini bisa diminum. Norak ya. Airnya nggak ada. Biasanya ada sih. Binatang peliharaan seperti kucing atau anjing juga bisa minum di sini. Biasanya ada airnya, tapi entah kenapa tidak mati airnya hari ini. Oke, kita lihat fasilitas selanjutnya ya. Nah, sambil ngobrol ya teman-teman, kenapa ada ruang terbuka hijau ya di setiap permukiman. Nah, menurut saya kalau di Australia itu sangat memungkinkan karena lahannya sangat melimpah, sangat luas sekali. Yang pertama, jadi memungkinkan untuk membuat ruang terbuka hijau. Yang kedua, mungkin culture-nya di sini ya, di Australia, untuk orang-orang tuh lebih dekat ke alam ya, nature. Jadi biasanya ada tanaman-tanaman yang khas di daerah situ, itu ditanam di taman-taman itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini salah satu fasilitas yang ada di perumahan ini ya. Nggak semua rumah ada. Ini adalah semacam penampung air ya, low reserve area ini, reservoir sebenarnya. Tapi bukan untuk minum atau bukan untuk penggunaan apa-apa, tapi untuk menampung ketika air hujan datang. Kenapa begitu? Karena daerah ini dekat sekali dengan sungai. Sebelah sana itu ada sungai. Jadi kalau sebenarnya ini daerah tidak terlalu rendah, tapi ketika hujan datang dia mungkin secara engineer perlu ada air yang ditampung sebelum dia masuk ke aliran sungai. Jadi ini salah satu fasilitas yang ada di permukiman ini. Nggak semua permukiman ada ya. Oke. Dan menariknya, karena ada
ini ada airnya di situ. Itu dipakai untuk apa namanya, binatang seperti bebek dan apalagi ya, kodok bisa dengar. Jadi ada beberapa binatang yang asli di sini yang menjadikan ini habitat mereka. Beberapa hari yang lalu waktu lari juga saya melihat ada fox itu apa ya, serigala apa ya, fox lah pokoknya, yang kecil, sebesar anjing sebenarnya. Oke, gitu dulu ya. Kita lihat lagi apa fasilitas yang ada di sini. Oh ya, tambahan dikit teman-teman. Jadi untuk beberapa taman yang lebih besar biasanya disediakan toilet. Tapi di sini nggak ada toilet karena ini kategorinya taman yang kecil. Padahal kalau kita keliling lari ini 500 meter sendiri lari di sini. Jadi ini kategori parknya kecil, jadi tidak ada fasilitas toilet. Nah ini menurut saya membuat nuansa yang berbeda ya di permukiman ini, karena setiap berapa ratus rumah gitu kemudian ada taman, itu membuat suasananya menjadi lebih apa ya, lebih terbuka gitu. Karena tidak ada pagar juga. Kita boleh bikin pagar, tapi ditentukan ya, ada batas-batasnya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, hanya mungkin maksimum 1,5 meter, dan bahannya juga ditentukan. Jadi harus ada approval dari council, dari city councilnya ya. Dan kalau ada orang yang komplain karena masa terlalu tinggi, blocking view atau apa, dia harus menjelaskan kepada city council kenapa harus desainnya begitu ya. Nah ini kita sudah sampai di bagian bawahnya ini ya. Ini kalau lagi banjir besar ini air naik sampai sini, sampai jalan ini. Ini memang turun sih. Jadi kalau ada banjir besar, hujan besar, dia airnya naik, tapi tidak pernah membanjiri jalan-jalan yang di sini. Jadi hanya memang khusus park ini dipakai untuk menampung air. Kita lihat di sini ya. Nah ini lagi kering nih kayaknya, turun rendah sekali air. Nah ini harus hati-hati juga nih, karena di sini sering ada ular teman-teman. Banyak yang melihat ular di sini. Oke, gitu dulu ya. Sampai jumpa ke planologi pagi ini selanjutnya. Bye bye.